Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini, Selasa, 22 Desember 2020, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 1, ayat 46 sampai dengan 56. Bersama dengan saya, Markus Sulinggo Bayu Nusantoro, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terbersit dalam benak kita apabila usaha karya yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik? Tentu kita akan merasa senang, bangga, itu pasti. Terlebih ada orang, bahkan banyak orang yang memuji keberhasilan usaha dan karya kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang telah kita dengar tadi, menggambarkan bahwa Bunda Maria begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Ia tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia selalu melihat keberhasilannya sebagai berkat dari Tuhan. Maria percaya bahwa anaknya adalah anak Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maria tetap melihat dirinya sebagai hamba Allah yang selalu siap menjalankan tugas dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di saat Elisabet memuji Maria karena dia adalah Bunda Allah dan sangat terberkati di antara wanita, bukan kesombongan yang ditunjukkan, tetapi justru menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lagu pujian itu
menggambarkan bahwa Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan semua itu. Tuhanlah yang menghendaki agar semua itu terjadi padanya. Ia percaya bahwa bukan karena usahanya, maka Tuhan memilih dia sebagai bunda Tuhan. Bukan itu saudara-saudara yang terkasih, tetapi Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memilihnya. Sadar akan kebaikan Tuhan, ia kembali kepada Tuhan dan memuji kebaikannya. Itulah Bunda Maria yang selalu menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang hanya tahu bekerja menjalankan perintah Tuhan dan tidak pernah mengeluh atau menolak setiap rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita dipuji karena kesuksesan atau karena kehebatan kita, apakah kita juga mengikuti sikap Bunda Maria yang selalu rendah hati dan meneruskan pujian itu kepada Tuhan yang adalah sumber kesuksesan dan keberhasilan kita? Atau kita begitu bangga dan merasa sangat hebat sampai-sampai kita lupa bahwa sesungguhnya keberhasilan itu tidak terlepas dari doa atau mungkin pengorbanan yang begitu banyak dari orang tua kita, dari anggota keluarga kita, dari saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersikap rendah hati selalu di hadapan Allah dan sesama kita. Kalau kita mengalami kesuksesan, angkatlah pujian kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang selalu bekerja bersama kita dalam setiap kegiatan kita. Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan kita, akal budi, kesehatan, dan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam segala usaha dan karya kami sepanjang hari. Dan ajarlah kami melalui teladan Bunda Maria untuk senantiasa bersikap rendah hati dan selalu mengandalkan kekuatan-Mu dalam melakukan segala usaha dan karya kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.